Tony Kia 1221, tapi lihat dari arah Lamborghini dia hanya mendapatkan satu buah elim, tapi lihat total damage yang dikontribusikan 798. Lamborghini kemarin juga sempat menjadi MVP untuk The Xavier pada saat mereka chicken untuk di hari yang pertama. Berarti untuk game terakhir ya di Erangel saat mendapatkan 17 elimination dari The Xavier sendiri. Namun kalau kita berbicara The Xavier, memang tadi perang dengan BNI United cukup lama sih. Banyak sekali utility yang dilemparkan, lost combat yang terjadi berupa knockdown, revive, healing lagi. Jadi mungkin lebih on point karena FaZe Clan memang berada di bagian tengah, knockdown ya jadi elimination untuk mereka. Yes, betul, dan ini dia untuk total kontribusi daripada elimination dan juga damage di mana dari FaZe Clan terlihat cukup mendominasi, tapi lihat dari Vampire. Mereka juga menyumbangkan 1857, hanya sedikit bahkan ke arah tim FaZe Clan. Betul, ini kasus yang menarik ya karena Vampire juga sebenarnya sama kayak FaZe Clan karena di zona ketiga dia nguasain Minas. Dia dari bagian high ground take down banyak orang termasuk Bigetron juga dia tembaki. Jadi ya kembali lagi nggak akan bohong posisi menentukan prestasi ya teman-teman sekalian. EVOS tetap mengeror dengan 1272 total damage. RRQ naganya sekarang udah luar biasa 1151. Bigetron pun dengan 303 damage. GD juga tadi cukup kelimpungan dengan fight. NFT tadi harus bertemu dengan EVOS ya, fight dilakukan. Dan ini dia persebaran atau peta persebaran elimination. Ada beberapa tim yang tidak mendapatkan elimination karena memang beberapa tim cukup dominan di game kali ini. Yes, betul, dan untuk overall statsnya dari total elimination itu ada sebanyak 55. Dari total healingnya ada 7.101, lalu total knockoutsnya ada 61, total throw use yang digunakan itu ada 263, dan airdrop lootsnya ini ada 3 dan terbilang cukup banyak untuk di saya kali ini, Kak. Betul, dan yang menarik juga di sini adalah kacang susu ya, yang biasa kita pantau dia si penggulung. Tentunya karena biasa melakukan healing di bagian Sanok. Kali ini dia simpan seluruh bandage dan first aid-nya, ternyata diganti tasnya dengan scope jarak jauh. Dan lihat 318 meter longest elimination distance, walaupun ini Miramar tetap jaraknya cukup jauh, entah ditinggalkan setelah knockdown atau knock-end yang dilakukan oleh kacang susu ke arah lawan. Yang benar kata Windy tadi, airdrop lootnya cukup banyak dan satu diambil oleh EVOS tadi kita lihat ya di bagian junkyard. Yes, betul banget, dan luar biasa sekali untuk game kita yang kedua. Dan nampaknya ini dari masing-masing tim juga mereka berusaha untuk berlomba-lomba untuk bisa memberikan terbaik. Dan untuk dari Super Weekend Rankings kita di peringkat yang pertama itu ada dari The Xavier dengan 102 poin, disusul oleh FaZe Clan, Bigetron, BN United, MS Chonburi, Onyx, EVOS dan juga For Rivals. Betul sekali, Bigetron kembali turun ke peringkat ketiga karena memang dua tim di atasnya Xavier sangat stabil. Setelah Chicken masih tetap dapat peringkat-peringkat late game. FaZe Clan Chicken dinner yang cukup membara membuat mereka ada di peringkat kedua kali ini. Namun kembali lagi hari ini masih ada 3 game yang dimainkan. So a lot of chances, masih banyak sekali possibility yang bisa dilakukan. BN United juga naik, Onyx naik, EVOS justru sekarang harus dikejar oleh dari tim Onyx sendiri. RRQ naik dengan peringkat tadi yang didapatkan sebagaimana yang gue ungkapkan. Genesis Dogmars turun ke peringkat 10, NFT juga turun ke peringkat 13, Axis turun, di Infinity naik, Vampire naik luar biasa harusnya karena memang tadi gue bilang di game-game sebelumnya mereka nggak perform, tapi 10 elimination tadi ngebantu banget. Dua tim yang masih harus step up juga adalah Eagle Esports dan Geek Fam Malaysia tentunya, Windy. Yes, betul, Geek Fam Malaysia ingat banget kemarin tuh, dari kemarin dia hanya membuat 10 poin, tapi lihat dari arah EVOS dia masih menempati posisi yang pertama, tapi FaZe Clan juga semakin mendekati posisi daripada tim EVOS itu sendiri, Kak Aldo G. Berarti ini new contender setelah sebelumnya berhadapan dengan For Rivals, kali ini FaZe Clan yang mendekat. Kali ini berarti gapnya ada 17 ditambah 5, 22 poin berarti ya. 22. Dengan FaZe Clan, so For Rivals udah cukup menjauh. Tapi FaZe Clan ini harus diredam ini. Bahaya memang Tony K dan kawan-kawan. Di Infinity turun, Bigetron, Axis, Geek, Xavier tetap, Vampire naik ke peringkat 9 dan MS Chonburi karena Tosun tadi di awal-awal dengan tanpa membawa elimination harus turun ke peringkat 10. Yes, betul. Dan ini dia untuk halaman kita yang kedua di mana ada dari tim BN, 2i dan juga untuk tim-tim lainnya yang masih stay di posisi mereka masing-masing. Dan berarti dari NFT mereka juga masih butuh effort lagi untuk mereka at least mencapai poin dari tim Secret dan juga APG untuk mereka bisa lolos, Kak. Betul sekali, dua tim yang tentu harus benar-benar dikejar karena kalau udah sampai ke tingkat tim Secret, so ya Grand Final is a must sih, pasti akan dapat banget ya. So ya, itu dia game kedua